Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. By the way, sorry deh, ini aku lagi sariawan, jadi pelafalanku mungkin nggak sempurna, oke? Sorry banget. Oke, Pol, untuk konten Swindler kali ini aku nggak bakal memberikan penjelasan, tapi aku pengen Pol membayangkan situasi ini terlebih dahulu. Ada satu perempuan berusia 27 tahun yang bernama Sujin. Perlu diingat, Sujin ini dulunya merupakan mantan trainee, sehingga dia ini bisa dibilang tergolong sangat cantik dan juga badannya lumayan langsing. Dan tentunya karena dia ini merupakan mantan trainee, penampilannya ini lumayan menarik. Oke, ada satu cewek kayak gini, dia berjalan sendiri di tengah malam yang lumayan gelap. Nah, cewek bernama Sujin ini terlihat dia ini lagi ngechat beberapa orang. Pertama-tama dia ngechat pacarnya, "Opa, hari ini nganggur nggak? Bisa nggak kita ketemu?" Tapi ternyata di malam itu pacarnya udah ketiduran. Dan karena Sujin begitu lelah dan juga butuh temen ngomong, dia coba ngechat temen lainnya lagi. Ngapain? Isa nggak ketemu malam ini?" Temen-temennya pada balas, "Sorry nggak Isa, hari ini aku udah pulang. Sorry hari ini aku lagi capek. Sorry hari ini aku lagi pacaran sama pacarku." Temen-temennya pun semuanya pada nggak bisa ketemu sama cewek yang bernama Sujin ini. Karena nggak ada temen-temennya yang bisa ketemu sama dirinya, Sujin memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia pergi ke halte bis. Tempatnya gelap, ada satu halte bis, ada lampunya, dan dia duduk itu sendiri. Cuacanya dingin, badan juga capek. Oh ya, aku belum beritahu. Pekerjaannya Sujin adalah seorang perawat. Bukan perawat sebenarnya, asisten perawat, oke? Jadi asistennya perawat. Dan kondisinya dia itu baru pulang kerja. Jadi nggak cuma badannya, tapi hatinya itu juga capek. Dan aku yakin Pol-Pol yang udah kerja ngerti, kadang itu kita udah capek ya badannya, tapi kita itu masih punya energi untuk ngomong sama teman lain yang bisa memahami situasi kita, dan ini biasanya membuat kita bisa lebih kuat lagi di esok hari, ya toh. Nah sama, Sujin itu membutuhkan seseorang yang bisa memahami dirinya, tapi nggak ada seorang pun gitu. Sambil nunggu bis, Sujin ini ngelihat papan iklan di sebelahnya gitu. Nah terlihat ada kayak barang branded gitu. Setelah ngelihat papan iklan, ngelihat dirinya sendiri, dia nggak punya apa-apa, cuman punya eco bag, dan terlihat kayak dirinya itu sendiri, kesepian, dan gak punya apa-apa. Sujin jadi mikir, "Salah, aku ini loh beberapa hari terakhir ini kayaknya pulang malam terus, lembur terus. Lembur kan ada gaji tambahan ya toh. Coba sih tak lihat rekeningku ada berapa." Ngelihat saldonya, Sujin jadi lebih down lagi. Karena jumlah yang dia lihat itu sekitar 300.000 won. Ya, kalau dirupiahkan mungkin masih 3 juta, tapi sama halnya orang Indonesia mungkin cuma punya 300.000 rupiah. Bukan berarti 300.000 rupiah itu nggak ada maknanya atau gimana. Cuman ini bukan jumlah uang yang besar banget. Ya ada tapi nggak gede gitu. Ini intronya. Mari kita mulai cerita intinya. Suatu hari di kantor detektif swasta ada seorang laki-laki, kita panggil aja namanya sebagai Hyunwoo. Hyunwoo masuk ke kantor detektif swasta. Duduk di situ. Detektif swasta yang ada di kantor langsung nyambut. "Oh, halo Mas, silakan duduk Mas. Ya, mau teh, mau kopi? Ya, by the way ada apa Mas kesini?" Nah, cowok yang bernama Hyunwoo ini sebenarnya merupakan pacar dari cewek yang bernama Sujin yang aku ceritakan barusan itu tadi. Nah, kita pengen tahu ya toh kenapa Hyunwoo datang ke kantor detektif swasta. Di situ Hyunwoo mulai cerita. Sebenarnya Hyunwoo ini udah pacaran sama Sujin selama 5 tahun terakhir. Dan sebenarnya yang bikin Hyunwoo suka sama Sujin itu nggak cuman penampilannya yang cantik, pintar ngedance, dan juga badannya yang begitu proporsional. Sujin ini merupakan anak yang baik banget. Sujin ini kan sebenarnya merupakan anak trainee yang nggak terpilih dan nggak debut ya toh. Sehingga setelah dia nggak terpilih dan nggak bisa debut, sebenarnya Sujin itu tidak punya kemampuan lain untuk mencari uang. Nah ini perlu pahami. Sama kayak orang-orang yang hampir jadi atlet. Jadi udah mendekati atlet tapi nggak berhasil menghasilkan uang sebagai seorang atlet. Nah kalau kayak gini biasanya mereka itu bisa dibilang harus mencari jalan baru lagi untuk melanjutkan hidupnya. Ini lumayan banyak dan aku yakin banyak banget polo-polo yang relate. Nggak usah yang nggak pernah menghasilkan uang. Kadang atlet yang udah punya karir pun kalau cedera bingung harus gimana, ya toh. Nah sama halnya untuk Sujin dulunya juga bingung harus gimana, tapi karena memang bawaannya Sujin itu anaknya rajin dan juga penuh semangat dan juga penuh senyum, dia itu meskipun nggak berhasil debut, dia itu tetap kayak positif dan juga optimis. Nah sehingga Sujin ini mulai mencari pekerjaan yang bisa dia lakukan, dan pekerjaan yang dia pilih adalah asisten perawat, bukan perawat, jadi asisten perawat. Dan asisten perawat mau kerja berapa tahun pun nggak bisa jadi perawat, jadi bisa dibilang bener-bener
beda level. Nah, terus kenapa Hyunwoo datang ke kantor detektif swasta? Detektif swastanya tanya, oke, lah terus masalahnya apa mas? Kok kesini kenapa? Intinya apa? Nah, baru Hyunwoo menyampaikan permasalahannya. Jadi gini pak, seperti yang udah saya sampaikan tadi, memang kita dua-duanya masih belum sukses pak. Saya pun cuma bekerja sebagai kurir, Sujin juga kerja sebagai asisten perawat. Kita sama-sama nggak punya uang, jujur hidup kita susah pak. Tapi kita optimis pak, suatu hari kita juga bisa nabung uang yang banyak, suatu hari kita juga bisa nikah, suatu hari kita juga bisa beli rumah pak. Hubungan kita baik-baik saja pak. Tapi nggak tahu kenapa, mulai 2 minggu yang lalu pak, Sujin itu nge-tag saya, bilang ayo kita putus. Udah pak. Nah saya tanya kenapa, kita udah pacaran 5 tahun, bisa nggak kita ketemu dulu, aku pengen dengerin langsung. Nggak mau pak, saya nggak tahu kenapa Sujin itu tiba-tiba anaknya berubah. Setelah itu nggak bisa saya hubungi pak. Nggak cuma itu pak, akun sosmednya juga hilang semua, rekan kerjanya di rumah sakit juga udah nggak ada yang tahu Sujin kemana pak. Jadi Sujin juga udah nggak kerja. Ya Sujin hilang pak. Detektif swasta yang dengarkan ini tanya balik, oh gitu mas, berarti Mas Hyunwoo ini sekarang pengen tahu keberadaan mantan ataupun pacar Mas Hyunwoo ya? Betul mas. Iya pak, saya pengen ketemu, saya pengen dengar langsung ada apa, kok anaknya tiba-tiba berubah, apakah saya ada ngelakuin salah atau gimana gitu. Nah setelah itu Mas Hyunwoo pulang dan kantor detektif swasta mulai bekerja. Mereka mulai mencari tahu kemana mantan ataupun pacarnya Mas Hyunwoo yang bernama Mbak Sujin ini. Mbak Sujin ini dicari ke semua tempat yang seharusnya berada, juga nggak ada. Lalu juga dicari di Instagram, di Facebook, di YouTube, semuanya nggak ada. Dicari-cari itu beneran nggak bisa nemu. Nah untungnya salah satu detektifnya itu mikir kayak gini, lah, biasanya orang itu kalau punya akun Instagram ataupun punya ID, ganti ID baru pun biasanya patternnya itu mirip. Dan ini untuk aku pun ya, misalnya kayak Instagramku kan Hansoljang 110 ya toh, mohon di follow. Oke, bercanda iklan. Kalau gitu biasanya email ataupun akun game ataupun akun lainnya itu juga memiliki pattern yang sama. Entah itu Hansoljang ataupun 110-nya yang dibawa. Biasanya patternnya itu masih mirip gitu. Dan aku yakin Pol-Pol juga punya pattern sendiri. Setelah mikir itu, detektif swastanya ini mulai nyari akun di Instagram dengan pattern yang mirip dengan akun Instagram yang pernah dimiliki sama Mbak Sujin. Dan untungnya detektif swasta ini berhasil menemukan satu akun Instagram yang diduga merupakan miliknya Mbak Sujin. Tapi orang yang ada di dalam akun itu benar-benar berbeda dengan Mbak Sujin yang pernah ditunjukkan sama Mas Hyunwoo. Dan karena saking bedanya, detektif swasta ini memutuskan untuk manggil Mas Hyunwoo untuk lihat langsung apakah betul ini akun miliknya Mbak Sujin atau bukan. Nah, keesokan harinya Mas Hyunwoo langsung datang dengar kabar ada akun Instagram yang kayaknya mirip gitu. Datang, tapi sebelum ditunjukkan, detektif swastanya bilang gini, Mas Hyunwoo, ini sepertinya kita menemukan informasi baru tentang Mbak Sujin. Tapi sebelum saya tunjukkan, masnya jangan kaget, oke? Mas Hyunwoo jangan kaget, siap-siap aja ya mas. Mas Hyunwoo bingung, emang ada apa mas? Ya udah enggak apa-apa, silakan tunjukkan mas. Nah, ditunjukkan satu tablet gitu kayak iPad ataupun Galaxy Tab gitu, dilihat. Hyunwoo yang lihat akun itu langsung kaget karena cewek yang muncul di dalam akun Instagram itu memang betul merupakan Mbak Sujin. Tapi kayaknya udah beda total. Ternyata Mbak Sujin ini udah berubah, bahkan karirnya pun juga udah berubah. Saat ini Mbak Sujin bekerja sebagai seorang streamer. Aku nggak yakin di Indonesia streamer itu dipandang sebagai pekerjaan yang seperti apa, tapi di Korea pekerjaan streamer ini dipandang kurang baik. Memang nggak semua orang dipandang kayak gitu. YouTuber dipandang baik, Instagram juga tergantung. Kalau streamer terkesan kayak orang yang ngemis untuk dikirimin donasi. Kesannya kayak gitu. Tentunya nggak semua, tapi mayoritas memandang streamer itu sebagai pekerjaan yang kurang baik. Oke, nggak semuanya, tapi ada sedikit image negatif gitu. Oke, tapi kan juga tergantung kontennya ya toh. Nah, dilihat konten yang diupload ataupun live stream yang dilakukan sama Sujin itu apa gitu. Dilihat ternyata Sujin melakukan live streaming minum minuman alkohol. Jadi kalau ada orang yang donasi 10.000 minum 1 gelas, ada yang donasi 100.000 minum mungkin 1 gelas arak. Nah, live streamnya itu ternyata live stream yang sangat-sangat berbeda dengan Sujin yang dulu. Sujin itu dulu nggak suka minum, dia anaknya baik. Tapi di situ nggak cuma minum, tapi kadang juga ngelakuin kayak challenge dance yang seksi. Jadi tergantung jumlah donasinya, reaksi ataupun imbalan yang diberikan sama Sujin kepada para penontonnya itu juga agak beda. Nah, setelah menemukan keberadaan barunya Mbak Sujin, Hyunwoo ini memutuskan untuk coba menghubungi akun tersebut. Jadi pura-pura jadi fannya, lalu menghubungi Sujin. Dan untungnya
untungnya Sujin membaca pesan yang dikirimkan sama Hyunwoo dan akhirnya mereka berdua ini janjian untuk ketemu di sebuah kafe. Nah, tiba di hari H. Hyunwoo udah nungguin di kafe dan gak lama setelah itu ada satu cewek yang bajunya itu juga udah lumayan branded, pakai sunglass masuk ke dalam kafe dan langsung duduk di depannya Hyunwoo, dan cewek itu merupakan Sujin. Seketika itu Hyunwoo langsung tanya, Sujin, kamu kok berubah, ada apa sih Sujin? Mendengar itu Sujin menjawab seperti ini, loh aku ngira Opa nggak nonton streaming kayak gitu, ternyata Opa juga nonton streaming kayak gitu. Hyunwoo jawab, nggak, aku bukannya nonton channel gituan, tapi aku itu nyariin kamu dan nemunya kamu di situ. Dan setelah itu Hyunwoo langsung lanjut bilang, kamu ada apa sih? Kamu ada masalah tak? Kamu ada hutang tak? Ayolah Sujin, kamu kembalilah jadi Sujin yang dulu. Jangan kayak gitu, kamu butuh bantuan apa? Tengah-tengah ngomong kayak gitu, Sujin langsung kayak lempar tangannya Hyunwoo terus bilang, ini loh yang bikin aku nggak pengen ketemu kamu. Opa itu nggak pernah bisa memahami perasaan aku. Opa nggak tahu kan perasaanku jadi asisten perawat itu gimana. Pekerjaanku mesti membereskan orang-orang yang buang kotoran di celana. Aku harus bukain celana mereka, bersihin mereka. Terus kadang ada juga orang-orang yang ngeremehin pekerjaanku. Duh, cantik-cantik kok pekerjaannya kayak gini. Ujung-ujungnya ya nggak bisa jadi perawat. Nggak cuman itu, kadang juga ada bapak-bapak waktu aku bersihin pantatku disenggol lah gimana. Aku nggak tahan kerja di situ. Udah gitu, gajiku juga kecil dan setiap ada kesalahan, mau dokter mau perawat, yang disalahin yang di bawah. Aku mesti disalahin, gaji paling rendah, dan di tempat kerja pun aku nggak nyaman banget. Aku udah capek kerja kayak gitu. Aku lelah, aku nggak mau lagi kerja kayak gitu. Aku udah nggak kuat. Dan lihat tabungan kita lo berapa? Opa kira kita bisa tak nikah dengan tabungan segini? Kapan kita bisa beli rumah? Nggak usah di Seoul, kita mau ke daerah aja lo nggak bisa beli rumah. Orang kita penghasilan cuma segini. Nah, jadi sebenarnya meskipun Sujin ini merupakan anak yang baik, di tempat kerjanya ada beberapa pasien yang membuat Sujin tidak nyaman, dan juga ada beberapa atasan yang bikin Sujin juga menjadi tidak nyaman untuk bekerja di rumah sakit. Dan tentunya kita semua ngerasakan zaman sekarang inflasi begitu parah, sehingga meskipun dia ini udah berusaha menghemat dan juga bekerja lebih, penghasilannya ini tidak mencukupi untuk menggambarkan masa depannya yang lebih baik lagi. Dan seperti yang aku ceritakan di awal tadi, di hari itu, di saat Sujin benar-benar udah lelah secara fisik dan juga dia membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan isi hatinya, tapi ternyata nggak ada seseorang pun yang bisa mendengarkan, Sujin iseng nyoba melakukan live stream. Dan di situ ternyata lumayan banyak orang-orang yang mau mendengarkan isi hatinya, bahkan nge-give uang, sehingga Sujin ini ngerasa kayak, kok ada ya orang-orang baik kayak gini. Dan dari situ yang awalnya dari iseng menjadi sebuah minat baru yang nggak pernah dibayangkan. Karena di hari pertama waktu Sujin live, orang-orang tuh donasi mungkin kayak Rp1.000, Rp10.000 gitu. Tapi di hari kedua tiba-tiba ada satu orang yang langsung ngasih donasi sebesar 10 juta. Sujin ngerasa, aku kerja keras 1 bulan loh nggak bisa dapat segini, kok langsung bisa dikasih 10 juta sih? Wah, ini kayaknya jauh lebih baik. Meskipun aku nggak suka minum, tapi kok sama-sama pekerjaannya nggak bisa aku enjoy, mending aku milih pekerjaan yang ngasih duit lebih banyak gitu. Nah, dari situ karena jumlah fansnya ini meningkat, Sujin pun akhirnya jadi kenal seseorang yang menawarkan dirinya untuk menjadi seorang manajer. Dan dari situ ini menjadi sebuah pekerjaan baru. Dan karena pekerjaannya ini merupakan pekerjaan yang sangat berbeda dengan masa lampaunya, Sujin ini milih untuk nggak cerita kepada pacarnya dan juga teman-temannya gitu. Oke, paham? Dan di saat Sujin ini sembunyi, pacarnya itu terus nyari, dan untungnya melalui detektif swasta pacarnya ini berhasil nemu keberadaan terakhirnya si Sujin ini. Setelah ngomong kayak gitu, akhirnya mau Sujin mau Hyunwoo, mereka nyadar kalau mereka berdua ini udah nggak bisa bersatu lagi dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, jadi video kali ini sampai di sini. Loh, aku ngomong gini pasti polo-polo gak terima ya. Nah, belum selesai. Masalahnya, beberapa hari setelah itu, kayak 2 mingguan setelah itu, ternyata kali ini Sujin yang pergi ke kantor detektif swasta lain. Nah, di situ Sujin datang dalam kondisi pakai topi, pakai masker, kayak semuanya ditutupi kayak artis gitu. Nah, sesampainya di kantor detektif swasta dibuka, ternyata ada luka memar sama beberapa luka kayak bekas dipukul gitu. Detektif swasta yang tanya, loh mbaknya ada apa mbak kok kesini? Terus mukanya kenapa itu mbak? Nah, Sujin mulai cerita, Pak detektif, tolong saya pak, saya kayaknya di stalking pak, diikutin sama seseorang. Lebih tepatnya saya ini seorang streamer, tapi kayaknya ada fans yang ikutin saya. Dan kemarin saya bahkan sempat dipukul pak. Nah, detektif swastanya tanya, loh kalau udah dipukul ya mending ke kantor polisi mbak. Kenapa kesini mbak? Saya nggak bisa ngelaporin polisi pak, saya ada sedikit alasan pribadi. Bisa nggak pak detektif swasta, bapak sama tim bapak yang nangkap fans saya yang terus-menerus ngikuti saya dan juga nge-stalking saya pak. Bapak pastinya juga udah tahu di Korea kan udah banyak pak berita-berita BJ yang dibunuh sama fansnya, BJ yang
sama fansnya. Saya takut Pak, mohon ya Pak, saya minta tolong Pak, dibantu Pak. Nah setelah itu detektif swastanya tanya, boleh diberitahu sedikit Mbak apa yang terjadi biar kita lebih paham kita harus gimana gitu Mbak. Nah Mbak Sujin jawab, jadi gini Pak, saya kan melakukan live streaming, biasanya di sebelah saya juga ada manajer tapi di luar layar, tergantung berapa donasinya saya juga melakukan reaksi, ngedance ataupun makan minum gitu. Nah hari itu kebetulan salah satu fans terbesar saya yang udah ngedonasiin uang banyak banget, biasanya 1 bulan itu bisa ngedonasiin sekitar 8 juta Korea won. Dia tanya Pak, halo kamu hari ini gimana kabarnya? Nah saya ngomong, saya jawab, tapi tiba-tiba saya mulai merasa nggak nyaman Pak. Emang kenapa Mbak? Saya kan aktif di sosmed pakai nama palsu ya, ataupun nama samaran. Nggak tahu gimana, fans itu tahu nama asli saya, dan setelah itu dia tanya, kamu mau makan apa? Kan kamu udah minum banyak. Nah saya ngira mungkin kebetulan dia tahu saya atau gimana. Nah terus saya bilang, oh aku mau makan sushi. Tapi masalahnya 10 menit setelah itu ada orang yang ngebel rumah saya Pak. Saya sama manajer saya kaget, kita langsung pergi ke interphone ngecek siapa yang datang. Ternyata di kameranya itu ada kayak laki-laki yang agak aneh gitu Pak. Saya tanya, 누구세요? Ini siapa gitu. Cowok yang nggak saya kenal itu tiba-tiba bilang gini, Sujin, katanya kamu mau makan sushi. Ini loh, tak bawakan. Ayo makan bareng aku, biar hari ini kamu nggak minum sendiri. Ayo, bukain dong pintunya. Ayo, kamu nggak bukain. Nah, karena saya saking takutnya, malam itu nggak saya buka Pak pintunya. Tapi mulai hari itu, saya mulai merasa nggak nyaman. Ada juga kejadian saya keluar sendiri, tiba-tiba saya papasan sama orang itu. Dan orang itu maksa Pak untuk ngajak saya minum berdua. Saya nolak, nah cowoknya mulai mukul. Dan untungnya ada orang-orang yang lagi lewat dan saya akhirnya dibantu sama orang-orang yang ada di jalan Pak. Masalahnya Pak, setelah kejadian-kejadian seperti ini, setiap kali di rumah saya ada suara, saya jadi trauma Pak. Dan jujur saya juga sempat mikir apa mending berhenti dari pekerjaan ini atau gimana gitu. Detektif swastanya tanya, loh iya Mbak, kalau Mbaknya takut kenapa nggak berhenti aja Mbak? Masalahnya ini agak lebih besar lagi Pak. Jadi saya kan punya manajer dan manajer saya punya perusahaan. Waktu kontrak kita itu udah setuju, ada persetujuan kerja, dan kalau misalnya saya berhenti, saya harus nge-refund semua uang donasi yang diberikan sama fans saya Pak. Saya sih nggak apa-apa untuk nge-refund uang itu, tapi pihak perusahaan ngerasa itu merugikan perusahaan, dan kalau gitu saya bisa dituntut Pak katanya. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Justru perusahaan saya malah bilang harusnya kamu menggunakan ini sebagai momentum untuk mencari fans yang lebih banyak. Dan saya dibilang kalau saya ngelaporin fans terbesar saya ke polisi, mana ada fans lain yang mau ngasih saya gift. Jadi ya Pak, kondisinya seperti itu. Tolong Pak dibantu, saya takut. Sujin bilang kayak gini. Dan detektif swasta yang jadi tahu kondisinya akhirnya keesokan harinya langsung mulai siap-siap kayak patroli gitu di bawah rumahnya Sujin. Di situ mereka mulai nyari cowok yang terkesan sebagai fans ataupun yang nge-stalking Sujin ini siapa gitu. Ditunggu, ternyata beneran ada satu cowok yang persis sesuai dengan deskripsi yang udah disampaikan sama Sujin itu. Detektif swasta yang ngikut, dan waktu mau ditangkap, tiba-tiba ada satu cowok lain yang bisa dibilang kayak narik si fans ini ke satu tempat. Setelah dilihat mukanya, ternyata yang narik fans ini merupakan Mas Hyunwoo alias pacar ataupun mantannya Mbak Sujin. Kaget detektifnya, Mas Hyunwoo juga kaget, semuanya jadi kaget. Nah setelah itu akhirnya 3 pihak ini pergi ke kantor detektif swasta dan mulai ngomong. Dan di situ detektif swastanya ini jadi tahu kalau cowok yang bernama Mas Hyunwoo ini merupakan pacar ataupun mantannya Mbak Sujin, sedangkan cowok yang satu lagi ini merupakan fans ataupun stalker. Nah pokoknya 3 pihak ini udah di kantor detektif swasta ngomong, dan terkesan Mas Hyunwoo ini emang udah tahu masalah yang dialami sama Mbak Sujin karena dia pengen ngelindungi Sujin. Dia itu tetap nonton live streamnya, dan kebetulan Mas Hyunwoo ini ngerti gitu loh kalau sempat ada kejadian yang bikin Sujin itu begitu takut gitu. Karena udah ada Mas Hyunwoo, detektif swasta di sini, dan juga fansnya di situ. Fansnya takut ya tuh, 2 lawan 1 ditanyain. By the way, Masnya ini stalker atau gimana Mas? Kok dateng-datengin Mbak Sujin? Masnya ini pekerjaannya apa? Ngapain ini Mas? Nah di situ fansnya bilang kayak gini, bentar, saya ini bukan stalker Pak. Saya ini loh cuman sebatas fans saja yang donasiin uang ke Mbak Sujin. Saya ini tiba-tiba di framing jadi stalker kok. Saya loh nggak salah apa-apa. Detektif swastanya tanya, loh Masnya bisa tahu rumah Mbak Sujin dari mana? Kan itu informasi pribadi. Ini saya nggak boleh bilang loh Mas sebenarnya, tapi ya saya diberitahu sama manajernya. Manajernya itu beberapa kali setelah saya donasi uang yang besar, saya itu dihubungi sama manajernya Mbak Sujin. Nah manajernya ini bilang, Masnya kan fans besarnya Mbak Sujin. Nah mungkin ini sedikit hadiah dari saya, ini rahasia. Ini alamat rumahnya Mbak Sujin. Coba suatu hari gitu Masnya pura-pura kayak nge-surprisein Mbak Sujin, bawa makanan favoritnya Mbak Sujin. Lalu siapa tahu bisa live stream bareng, bisa langsung makan, minum bareng
sama Mbak Sujin. Kayaknya viewers juga suka. Dan bapaknya kan udah donasi banyak Pak, udah ngasih banyak gift. Ya lumayan lah bisa makan bareng. Masa cuman ngasih uang? Ya kan Pak, ini alamatnya. Jangan bilang dapat dari saya Pak. Nah, sehingga detektif swasta ini jadi tahu ternyata yang jahat ini adalah manajernya ya, bukan fansnya ataupun Sujin. Nah, karena manajernya ini terkesan aneh, detektif swastanya mikir, coba sih kita intai gerak-gerik manajernya. Dia ini manajer apa? Perusahaannya kayak apa gitu. Ternyata perusahaan manajernya ini merupakan perusahaan kecil yang isinya itu cuma 2 orang. Dan mereka ini merupakan perusahaan ataupun kantor yang suka jebak cewek-cewek lugu. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, ada 2 cowok yang mereka ini memang pekerjaannya itu nyari cewek-cewek lugu. Nah, cewek-cewek lugu yang kebetulan live itu langsung mereka tonton, mereka kasih donasi. Pertamanya kasih 10.000, 20.000, 30.000. Dan kalau live lagi besoknya langsung dikasih uang gede kayak 1 juta, 2 juta atau 5 juta. Nah, memang ini uang pribadi mereka. Tapi cewek-cewek ini setelah ngerasain duit mereka ini jadi kayak mikir, wah ternyata pekerjaan ini gampang ya. Apa mending aku lanjut ini sebagai pekerjaan. Nah, cewek-cewek lugu itu biasanya bakal pindah arah sehingga cowok-cowok ini ngerti kalau ada cewek-cewek lugu kayak gini sengaja dikasih uang. Dan kalau cewek-cewek ini terkesan tertarik untuk ganti pekerjaan, langsung dihubungi terus bilang, oh kita dari perusahaan ini mau nggak kontrak sama kita. Nah, kalau udah kontrak, mereka itu masih lanjut kasih donasi. Biar apa? Biar konten mereka ini jadi lebih panas lagi. Yang awalnya cuma ngomong jadi mulai ngedance. Dance-nya agak lebih seksi, bajunya lebih minim. Nah, dikasih rasanya duit itu kayak apa? Setelah cewek-cewek ini lumayan berani, baru fans-fans yang beneran itu mulai muncul dan mulai ngasih donasi. Nah, uang yang didonasikan sama fans baru ini baru dijadikan pemasukan. Dan kalau ada fans yang tergila-gila kayak gini, dihubungi sama manajernya, dikasih alamatnya, dan nyuruh fansnya ini untuk datangi streamernya ini. Fansnya yang ngasih donasi banyak dibilangin gitu, sedangkan streamernya dibilangin, ini kayaknya kesempatan ini, mosok mau dilaporkan, ini kesempatan untuk bikin kamu lebih terkenal lagi. Siapa tahu ini masuk berita gini-gini, kamu kan toh cantik, siapa tahu jadi lebih viral. Ayo dilanjutkan. Dan kalau streamernya pengen berhenti, diancam, bilang kamu harus refund lah, gara-gara kamunya nggak vulgar lah, gara-gara kamunya nggak pernah pakai baju seksi lah. Pokoknya diberi banyak ancaman, ataupun dibilang kalau misalnya kamu berhenti sekarang, kamu ada denda karena kamu udah kontrak kerja selama 1 tahun. Nah, sehingga streamer-streamernya ini meskipun mereka udah nggak mau kerja, mereka harus lanjut, dan di situ mereka benar-benar harus kerja dan mencari uang dari gift ataupun donasi dari fans yang benar-benar ada di dunia ini. Dan tentunya itu nggak mudah karena awal-awalnya donasi ataupun gift yang diterima sama Mbak Sujin ini merupakan uang dari manajernya sendiri sebenarnya. Nah, dan setelah detektif swastanya jadi tahu tentang ini, Mbak Sujin dihubungi dan Mbak Sujin diberitahu, Mbak, sampean itu dibohongi dan yang bikin sampean pindah kerjaan juga orang-orang ini. Ini saya ada buktinya kalau Mbak Sujin itu udah dibohongi, mending kita tuntut balik aja itu cowok dan juga putuskan hubungan kontrak kerja biar Mbak Sujin bebas mau tetap kerja itu atau mau ganti ke pekerjaan yang lain, Mbak. Dan tentunya Mbak Sujin yang dengarkan itu jadi happy karena bisa bebas dari pekerjaan streaming yang tentunya udah tidak sehat lagi. Karena pekerjaannya itu nggak cuma minum-minuman alkohol, tapi kadang itu ada juga yang ngasih gift, bilang campur sedikit soju sama kecap manis, sambel apa-apa. Dan karena dikasih uang, ya mau nggak mau harus minum gitu loh. Dan setelah itu, untungnya Mbak Sujin tobat dan kembali hidup giat bersama dengan Mas Yono. Dan Mas Yono tetap bekerja sebagai kurir dan Mbak Sujin dikabarkan kembali bekerja sebagai asisten perawat. Dan berita lain yang aku dapat, katanya Mbak Sujin ini juga berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dalam artian kayak gajinya yang lebih baik ataupun lingkungan kerjanya yang lebih baik. Tapi melebihi itu, yang lebih penting lagi adalah Mbak Sujin sudah kembali lagi menjadi Mbak Sujin yang baik dan sehat. Oke, polo-polo, Swindler kali ini sampai di sini. Mungkin ada polo-polo yang mikir, loh kok ada ya orang mau kerja menjadi PSK ataupun pekerjaan-pekerjaan kayak gitu tapi samare. Biasanya nggak ada orang yang langsung melompat ke pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Ada orang-orang yang di tengah yang menjembatani biar orang-orang baik itu nggak langsung lompat ke sini, tapi terkesan kayak jalan pelan-pelan, sehingga orang-orang ini pun kadang tidak nyadar kalau pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ini merupakan pekerjaan yang tidak terlalu bagus gitu. Ya, video kali ini sampai di sini. Kayaknya Swindler itu jarang banget happy ending, tapi video kali ini berakhir dengan happy ending. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.